Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin di mana kita masih dalam pembahasan tafsir suratul Duha. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-6, di mana pada ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala singgung dalam ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau wahai Muhammad sebagai seorang yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala merawat engkau, melindungi engkau, dan memberikan kecukupan kepada engkau. Telah kita sebutkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terlahir sudah dalam keadaan sebagai seorang yatim. Telah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berusia 3 bulan. 3 bulan dalam kandungan, bukan 3 bulan setelah dilahirkan. 3 bulan dalam kandungan, bapak beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sehingga Nabi terlahir sebagai anak yatim. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau seorang wanita yang menyusui beliau, wanita yang baik, yang bernama Halimah. 2 tahun sampai jalan 4 tahun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam baru diserahkan kepada ibunya. Bersama ibunya tidak lama, cuman 2 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur beliau ke-6, ibu beliau sudah meninggal juga. Lalu diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Juga tidak lama, Nabi berumur 8 tahun, kakeknya juga sudah meninggal dunia. Diserahkan lagi kepada Abu Talib. Nah, Abu Talib inilah yang terus merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak terlantar. Nabi diingatkan di dalam ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapati engkau sebagai anak yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, perawatan dan pelindungan kepada engkau. Engkau tidak terlantar, tercukupi segala kebutuhanmu, dan engkau tidak merasakan kekurangan di saat kecilmu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang ke-7
Kembali Allah ingatkan nikmat yang lain. Kalau tadi nikmat yang berkaitan dengan perkara dunia, beliau sebagai anak yatim lalu dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat yang ketujuh. Wa wajadaka dhalan fahada. Kemudian Allah juga mendapati engkau wahai Muhammad sebagai orang yang tersesat, yang tidak tahu agama ini. Fahada, lalu Allah berikan hidayah dan petunjuk. Nah, inilah nikmat ukhrawi, nikmat agama yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu lebih mulia, ya kan? Ini tentu lebih mulia, karena nikmat agama itu jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Bukan hanya perkara zahir yang Allah perhatikan untuk beliau, tapi perkara batinnya juga Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Karena orang yang mendapatkan dua nikmat tersebut, zahir dan batin, dunia dan agama, maka dia telah mengumpulkan kebahagiaan dunia akhirat. Makanya Nabi SAW itu menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, manusia itu di dalam pemberian nikmat dunia dan agama tidak lepas dari 4 golongan. Kata Rasulullah SAW, mathalu hadhil ummah mathalu arba'ati nafar. Perumpamaan umat ini seperti 4 golongan, kata Nabi. Golongan yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilma. Yang pertama, seorang yang Allah berikan padanya ilmu dan harta. Dua-dua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang punya harta, saudagar kaya. Kemudian bersamaan dengan itu dia juga punya ilmu, hafidh Al-Quran misalnya. Nah, kata Nabi SAW, fahuwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiqu fi haqqihi. Maka dengan ilmunya dia beramal ibadah kepada Allah, dan dengan hartanya dia berinfak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Golongan yang kedua, seseorang yang Allah berikan padanya ilmu namun tidak harta. Dia alim, hafidh, tapi dia tidak punya harta. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang seperti ini, ya, kata beliau, waqala, dan orang yang punya ilmu tadi tapi tidak punya harta, dia pun berkata, lau kana li mislu mali hada la amiltu fihi mislul ladzi ya'malu. Orang ini berkata, seandainya, karena ilmunya dia, seandainya aku punya harta seperti si fulan yang juga punya harta, maka niscaya aku akan amalkan seperti amalannya dia, yaitu berinfak di jalan Allah. Maka kata Nabi SAW, orang yang kedua ini dengan niatnya seperti itu sama seperti orang yang pertama. Sama seperti orang yang pertama, dia dapat pahala niat kebaikan itu. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, kata Nabi, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Nah, golongan yang ketiga ini golongan orang yang Allah berikan padanya harta tapi tidak diberikan ilmu agama, dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dia punya harta tapi jauh dari agama. Maka apa yang terjadi? Fahuwa yukhbitu fihi yunfiqu fi ghairi haqqihi.
Maka dengan harta yang dia punya tapi tanpa dibarengi dengan ilmu, maka dia berfoya-foya dengannya, dia habiskan dan dia belanjakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, wa rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilma. Golongan yang keempat, seseorang yang Allah tidak berikan harta, tidak juga ilmu. Tidak ada hartanya, ilmu agamanya juga tidak ada. Miskin, jauh lagi dari agama Allah. Maka apa yang terjadi? Orang ini pun berkata, seandainya aku punya harta seperti golongan yang ketiga, niscaya aku akan beramal seperti amalannya dia, menghambur-hamburkan harta, berpoya-poya, membelanjakannya bukan di jalan Allah. Maka kata Nabi, orang yang keempat ini dengan niat dia seperti itu sama seperti orang yang ketiga. Sama seperti orang yang ketiga. Kenapa? Dia mendapatkan dosa karena niatnya itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat orang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama yang diberikan ilmu dan harta. Yang kedua yang diberikan ilmu, harta tidak. Yang ketiga yang diberikan harta, ilmu tidak. Yang keempat dua-duanya tidak dapat. Ilmu tidak dapat, harta tidak dapat. Kira-kira yang lebih baik golongan ketiga atau golongan keempat, Pak? Hah? Yang ketiga atau yang keempat? Ya dua-duanya tidak baik, ya kan? Ya, kalau bisa jadi orang yang pertama, alhamdulillah. Kalau tidak, jadi orang yang kedua. Walaupun tidak punya harta, tapi dekat dengan agama. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ternyata Nabi SAW diberikan kedua-duanya. Allah berikan kepada beliau ilmu, didekatkan dengan agama, dan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau harta. Dengan harta yang ada pada beliau, beliau pun belanjakan hal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah Allah telah mendapati kamu, wahai Muhammad, tidak tahu agama ini, kemudian Allah berikan hidayah kepada kamu. Agama. Ditanamkan ilmu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, hidayah itu digambarkan seperti cahaya. Sementara kesesatan digambarkan seperti kegelapan. Nah, inilah korelasinya dengan ayat pertama dan kedua di surat ini. Allah bersumpah dengan duha dan malam. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha siang dan demi malam di waktu hening. Hidayah digambarkan sebagai cahaya dan kesesatan digambarkan sebagai kegelapan. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk menerima Islam dan beramal di dalam Islam ini, berarti Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya cahaya, hidayah. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Bukankah kata Allah, orang yang telah Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka ketika itu dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Jadi Allah gambarkan Islam itu sebagai cahaya. Sebab apa, Pak? Dia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada itu kejahilan. Nah, itulah kegelapan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat ini juga semakna dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 113, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kami, kata Allah, Allah telah memberikan pengajaran kepadamu sesuatu yang sebelumnya kamu tidak tahu, wahai Muhammad, dan sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala amat sangat besar kepadamu. Kata dolan di sini, Pak, dol secara bahasa artinya sesat.
Nah, tapi ditafsirkan maksudnya Nabi SAW sebelumnya tidak tahu agama ini. Ini penafsiran sebagian ulama. Walaupun ada juga yang menafsirkan yang lain. Sebagian ulama seperti disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini, sungguh kami mendapati engkau sebagai orang yang tersesat, kemudian kami berikan petunjuk. Maksudnya kata Imam Al-Qurtubi, dulu Nabi SAW pernah tersesat di jalan. Dalam keadaan beliau masih anak-anak. Nabi SAW itu Pak, umur 8 tahun sudah mengembalakan kambing. Umur 8 tahun, subhanallah, masih anak-anak. Nah, jadi Nabi SAW itu katanya pernah tersesat di jalan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada beliau untuk selamat bisa pulang. Ini satu riwayat. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersama pamannya Abu Thalib pernah ketika itu berada di negeri Syam dan tersesat mereka berdua. Mereka tidak tahu jalan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk selamat sampai pulangnya. Ada juga yang menafsirkan seperti ini. Nah, ada tafsir yang lebih umum. Itu yang tadi kita sebutkan. Dan ini diperkuat dengan ayat di surat Asy-Syura ayat 52. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kata Allah, kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina, ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud di sini adalah Quran, Pak. Jadi Quran itu dibahasakan dengan ruh. Ruh itu kan yang menghidupkan, yang menggerakkan. Nah, disamakan dengan Quran. Quran itu bisa menghidupkan kita, bisa memberikan kehidupan ke dalam sanubari kita. Makanya dibahasakan dengan ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh, yaitu Quran dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ini syahidnya. Sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa itu Quran, apa itu iman. Ya kan? Sebelum Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul, walakin akan tetapi ja'alahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kata Allah, kami menjadikannya sebagai cahaya yang dengannya kami berikan petunjuk siapa yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul dibimbing, dipersiapkan untuk nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai nabi dan rasul. Jadi semenjak anak-anaknya, semenjak kecilnya beliau sudah mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, pernah disebutkan dalam suatu riwayat ketika Nabi SAW masih pemuda itu, ketika itu Nabi kan diangkat menjadi nabi umur 40 tahun kan. Iya, menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di malam hari, kemudian beliau mendengar ada keramaian-keramaian di suatu rumah. Nabi lihat ada apa itu? Ternyata keramaian di situ ada orang main musik, kemudian kalau bahasa kita sekarang diskotik lah, zaman dulu. Ada bidu wanitanya yang menyanyi juga di situ. Nah, Nabi ingin tahu ada apa di dalam situ. Nabi masuk, Pak. Ketika Nabi masuk, baru Nabi terduduk, langsung beliau tertidur. Disebutkan oleh Nabi SAW, beliau tidak bangun dari situ kecuali terbit matahari. Sehingga beliau tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Subhanallah. Pernah enggak dengar ada orang konser kemudian orang ngantuk? Ini Nabi SAW. Betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau tidak pernah tersentuh dengan hal yang demikian.
Makanya Nabi SAW, betul beliau sebelum Nabi dan Rasul hidup di tengah-tengah orang-orang jahiliyah musyrikin, tapi beliau tidak pernah menyentuh dan menyembah berhala atau makan dari persajian-persajian berhala. Tidak pernah. Nabi kalau melihat ada makanan, beliau belum diangkat menjadi Nabi ini, persembahan untuk berhala, Nabi SAW tidak mau makan itu. Iya. Karena memang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati beliau sudah dibersihkan oleh Allah. Nah ini. Jadi petunjuk yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak tahu agama ini, kemudian Allah berikan hidayah kepada beliau. Ini nikmat yang kedua yang Allah ingatkan di dalam ayat ini. Kemudian nikmat yang ketiga, itu yang kita bisa baca di surat, di ayat yang ke-8 ini. Di ayat yang ke-8 Allah mengatakan wa wajadaka ailan fa aghna. Kemudian Allah mendapatimu wahai Muhammad ailan, sebagai orang miskin, kekurangan, fa'aghna, lalu Allah berikan kecukupan kepadamu, lalu Allah berikan kekayaan kepadamu. Ini nikmat yang lain, ya kan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi. Pak, Nabi itu sebenarnya beliau itu orang miskin atau orang kaya ya? Hah? Nabi itu orang kaya atau orang miskin, Pak? Nabi SAW orang kaya atau orang miskin? Nabi itu kalau mau dikatakan miskin, Nabi Pak pernah di Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau menyembelih berkurban dengan onta sebanyak 100 ekor onta di Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi. Sebelumnya Nabi pernah berinfak dengan 300 ekor onta. 300 ekor onta, Pak. Kalau onta harganya sekarang itu di atas 30 juta, Pak. Anggaplah 30 juta. 30 juta kali 300 berapa, Pak? Hah? 9 miliar. Ya kan? Bukan 900 juta ya, 9 miliar. Itu infaknya Nabi. Apakah ada orang yang miskin berinfak 9 miliar? Hah? Enggak kan? Ini Nabi SAW diriwayatkan pernah berinfak dengan 300 ekor onta. Jadi Nabi itu orang kaya. Tapi dalam sebahagian riwayat yang sahih juga dari Nabi, beliau pernah selama beberapa bulan di dapur beliau SAW tidak mengeluarkan asap. Apa artinya itu? Beliau tidak masak. Bukan artinya tidak masak ya karena beli di luar. Kalau kita sekarang kan tidak masak bisa beli di luar ya. Memang karena tidak ada makanan mau dimasak. Jadi apa yang menghidupi Nabi ketika itu dengan istrinya? Disebutkan kami katanya cuman makan aswadain, 2 yang hitam, yaitu kurma dan air saja. Itu yang kami makan berbulan-bulan. Nabi SAW, Pak. Nabi juga pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan kelaparan. Jadi Nabi ini sebenarnya orang kaya atau orang miskin? Hah? Ayat tadi kan kita baca tadi, Pak. Ayatnya apa tadi? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapatimu wahai Muhammad sebagai orang miskin, lalu apa? Lalu Allah berikan kecukupan, Allah berikan kekayaan kepada beliau. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi dulunya fakir, iya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecukupan kepada beliau. Tapi Nabi SAW terkumpul pada diri beliau seorang yang fakir namun bersabar,
dan seorang yang kaya dan bersyukur kepada Allah. Kalau kita ditanya, Pak, pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Hah? Lebih baik mana? Lebih baik mana? Orang miskin atau orang kaya? Lebih baik orang kaya. Belum tentu, Pak. Kalau orang kaya sombong, nah bagaimana? Lebih baik orang miskin juga belum tentu. Kalau dia miskin tapi tidak sabar, nah, berarti yang baik mana? Nah, dilihat dia miskin bersabar, nah, itu yang baik. Dia kaya, dia bersyukur, itu yang baik. Nah sekarang pertanyaan lain, antara miskin yang bersabar dengan kaya tapi bersyukur, mana yang lebih baik? Kok jawabannya kaya terus? Mentang-mentang kaya ya. Taib. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, antara orang miskin namun bersabar dan kaya namun bersyukur, para ulama membahasnya berpanjang lebar. Kesimpulannya, kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, kesimpulannya, yang terbaik dari keduanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah dari keduanya. Nah itu yang terbaik. Nah, sebab yang namanya kesabaran itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kesyukuran itu juga bertingkat-tingkat. Orang miskin bersabar baik, orang kaya bersyukur baik. Dan yang terbaik dari keduanya, kata Syekhul Islam, adalah yang paling bersyukur kepada Allah, karena yang paling bertakwa kepada Allah, karena Allah mengatakan dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ini jawabannya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian wahai manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sebab susah memang mau dibedakan itu, dua-duanya mulia. Orang miskin bersabar, orang kaya bersyukur, dan itu memang pernah dialami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Nabi pernah mengalaminya. Subhanallah. Mungkin ada timbul pertanyaan, Pak, di benak kita. Kok kenapa Allah tidak jadikan beliau itu orang kaya dari awal sampai akhirnya? Kok Nabi itu miskin dulu baru jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya? Kenapa seperti itu? Ya, kata para ulama, Nabi itu kan Allah siapkan sebagai apa? Uswah bagi umatnya, tauladan. Iya, sebagai tauladan bagi umatnya. Sehingga umatnya bisa mencontoh Nabi SAW dalam semua keadaan. Karena umat beliau SAW tidak semuanya kaya, dan umat beliau SAW tidak semuanya miskin. Maka kalau pengen jadi orang kaya baik, lihat Nabi SAW, karena beliau orang kaya dan bersyukur kepada Allah. Dan ketika miskin mau menjadi orang baik, lihat Nabi SAW juga, karena beliau orang miskin, pernah menjadi orang miskin, dan beliau bersabar dengan kemiskinan itu. Nah, Nabi itu kan sebagai tauladan kita dalam segala hal. Iya. Sebagai orang kaya, beliau tauladan terbaik. Sebagai orang miskin, beliau tauladan terbaik. Sebagai seorang pemimpin, beliau tauladan terbaik. Sebagai seorang bapak, kakek, beliau tauladan terbaik. Sebagai pimpinan perang, beliau tauladan terbaik. Nabi SAW itu tauladan bagi kita dalam semua keadaan. Makanya beliau SAW adalah pribadi yang sangat amat sempurna, Rasulullah Muhammad SAW. Maka itulah hikmahnya, Allah menjadikan beliau sempat merasakan kemiskinan, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya, agar umatnya melihat bagaimana satkala dia dirundungi dengan apa? Kemiskinan, dan bagaimana saat dia mendapatkan kenikmatan kekayaan. Dia bisa melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan sebagai seorang fakir, sebagai seorang miskin, namun bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak membuat Nabi lupa dengan ibadah kepada Allah walaupun ketika itu beliau miskin. Makanya pernah, Pak, disebutkan dalam riwayat, diceritakan oleh istri tercinta Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika pagi-pagi Nabi datang ke rumah Aisyah. Nabi tanya, "Ya Aisyah, hal indaki syai?" Wahai Aisyah, apakah kamu punya makanan? Kata Rasulullah SAW. Jawab Aisyah,
Ya Rasulullah, ma indana syai'. Ya Rasulullah, kami belum punya makanan ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, fa inni idan shaim. Kalau begitu sekarang saya puasa wahai Aisyah. Subhanallah. Lihat Pak, Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan kemiskinan yang beliau rasakan, beliau tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terbaik. Contoh yang lain, beliau sebagai seorang miskin, tapi Nabi SAW pantang yang namanya meminta-minta. Pernah disebutkan Rasulullah SAW ketika datang tamu-tamu beliau, ya, dan memang kebiasaan orang Arab, apalagi Nabi, sangat memuliakan tamu itu ketika datang. Maka Nabi utus utusan ke rumah sebagian istri beliau, melihat ada ndak makanan untuk dihidangkan kepada tamu-tamu ini. Maka utusan itu pun datang ke rumah istri-istri Nabi, ternyata tidak ada makanan Pak, ndak ada makanan. Subhanallah, apa yang terjadi? Apakah Nabi langsung katakan minta sama sebagian sahabat? Ndak. Walaupun beliau mampu melakukannya dan beliau Nabi, tentu para sahabat kalau namanya membantu Nabi SAW tentu tidak tanggung-tanggung lagi. Tapi tidak Pak, Nabi SAW tidak minta kepada manusia, karena minta kepada manusia adalah kehinaan, sementara minta kepada Allah itulah kehormatan. Beliau langsung menadahkan tangannya ke atas langit. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku minta kepadamu sebahagian karunia dan rahmatmu, karena sesungguhnya tidak ada yang memiliki hal tersebut kecuali engkau ya Allah. Tidak lama setelah Nabi berdoa seperti ini, tiba-tiba langsung ada sahabat yang membawa kambing bakar. Nah, doanya Nabi Pak ya, langsung terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang sebagian sahabat yang tahu keadaan itu, datang bawa kambing bakar, dihidangkanlah kepada tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tauladan yang terbaik. Nabi sebagai orang kaya, beliau SAW juga tauladan yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam, beliau jadi orang kaya, beliau punya harta, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi sombong dengan hartanya. Beliau tidak lupa untuk berbagi dengan orang lain. Beliau selalu mengingat orang-orang miskin dan beliau perhatian dengan mereka. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau sebagai orang yang kaya, namun Nabi SAW tidak lupa beribadah kepada Allah. Tidak seperti keadaan sebagian orang. Tatkala diberikan, tatkala dulu tidak punya harta, rajin ke masjid. Tapi ketika sudah diberikan harta, banyak kesibukan, mulai kendor semangatnya ke masjid. Nabi SAW tidak seperti itu. Ya, subhanallah. Lihat Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauladan di dalam perkara ini. Wa wajadaka ailan fa aghna. Kami mendapati engkau wahai Muhammad sebagai orang miskin, kemudian kami berikan kecukupan dan kekayaan kepadamu. Kemudian setelah Allah ingatkan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi untuk bersyukur. Ini kan nikmat kan? Dan nikmat itu wajib untuk disyukuri. Dan kesyukuran terhadap nikmat, kata para ulama, harus dengan 3 perkara. Dengan hati, lisan, dan anggota badan. Hati yang pertama harus menetapkan seluruh nikmat yang ada pada dirinya maupun yang ada pada orang lain datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Wa amma bini, apa disebutkan di dalam ayat, tidak ada satupun nikmat yang ada pada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satupun nikmat yang ada pada manusia kecuali datangnya dari Allah. Bukan semata dari hasil warisan, bukan semata dari hasil kerja keras, itu sebab, tapi pemberi nikmat yang sebenarnya adalah Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua, lisan. Lisan harus pandai-pandai memuji Allah. Wa qulil hamdulillah. Katakan wahai Muhammad, segala puji hanya bagi Allah. Ini yang kedua. Dan ini mungkin yang paling banyak manusia pahami. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Tapi ingat, bersyukur terhadap nikmat bukan hanya sebatas alhamdulillah.
Tapi harus dia jalankan yang ketiga lagi, yaitu mensyukuri nikmat dengan amalan anggota badan. Bahkan inilah inti dari kesyukuran. Inilah inti dari kesyukuran. Makanya di dalam Quran, ya, Allah mengatakan dan memerintahkan, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amalan. Dan ternyata banyak orang yang gugur di sini, Pak. Banyak orang yang gugur. Kenapa? Allah katakan di ayat setelahnya, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Karena apa? Mungkin dengan lisan pandai kita mengucap alhamdulillah ketika dapat nikmat. Mungkin dengan keyakinan bisa kita meyakini dan menetapkan dalam hati semua nikmat itu datangnya dari Allah. Tapi dengan amalan, inilah puncak kesyukuran. Nabi SAW ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Nabi sudah dapat jaminan tapi solatnya luar biasa sampai bengkak-bengkak kakinya Nabi? Apa jawab Nabi SAW? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi saya ibadah kepada Allah ini sebagai lambang kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran yang paling tinggi tatkala kita bisa wujudkan dalam bentuk amalan. Perhatikan Pak, di ayat yang ke-9, ke-10 dan ke-11. Inilah praktek kesyukuran itu. Perhatikan. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, jangan kamu berbuat sewenang-wenang kepadanya. Anak yatim, Pak. Nah, ini kan Allah ingatkan sebelumnya kan. Kalau di ayat ke-6 Allah ingatkan nabinya, Muhammad, engkau adalah seorang yatim. Kemudian Allah berikan kepadamu perlindungan, perawatan. Maka konsekuensinya ayat yang ke-9, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka jangan kamu berbuat sewenang-wenang kepadanya. Sayangi anak yatim itu. Ya, makanya orang yang merawat anak yatim tidak tanggung-tanggung Nabi SAW berikan surga untuknya. Ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini dekatnya di surga, kata Nabi. Sangat dekat. Itu orang yang merawat, menanggung anak yatim, Pak. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebaliknya orang yang berbuat sewenang-wenang, menghardik, memarahi, membentak anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Salah satu bentuk kesewenang-wenangan kepada anak yatim, memakan hartanya anak yatim. Makanya di antara dosa yang paling besar disebutkan oleh Nabi, ya, sab'atun, 7 dosa al-mubiqat yang membinasakan, kata Nabi. Salah satunya wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Disebutkan bahkan di dalam Al-Quran, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia memasukkan di dalam perutnya api neraka. Nah, makanya kalau orang merawat anak yatim, hati-hati, jangan sampai dia mendekati hartanya anak yatim. Kalau dia berani makan hartanya anak yatim, maka dia makan api neraka. Pada hakikatnya dia masukkan ke dalam perutnya. Na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang cinta kepada anak yatim berarti dia cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Nabi sebagai anak yatim. Kalau tidak cinta kepada anak yatim, berarti tidak cinta kepada Nabi SAW. Fa ammal yatima fala taqhar. Lihat pada ayat yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan orang yang meminta-minta, maka jangan kamu tolak dia, jangan kamu bentak dia. Ya, ulama menafsirkan meminta di sini sa'il. Sa'il itu dalam bahasa Arab bisa bermakna meminta, bisa bermakna bertanya. Sa'ala yas'alu, sa'il. Kepada orang yang meminta ini atau yang bertanya terhadap tentang ilmu agama, jangan kamu tolak wahai Muhammad. Ada 2 penafsiran kan? Kalau terhadap penafsiran yang pertama, orang yang bertanya tentang ilmu agama jangan kamu tolak. Karena orang yang bertanya ini pengen baik, dan kamu tidak boleh menyembunyikan ilmu agama. Ini berlaku untuk Nabi,
dan juga bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu jangan disembunyikan. Makanya diancam oleh Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu agama lalu dia tidak mau, dia sembunyikan, maka Allah akan kekang dia dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, makanya orang yang punya ilmu, dia mesti sedekahkan ilmunya dengan dia ajarkan. Ilmu ketika kita ajarkan semakin bertambah, Pak. Itu ilmu itu. Makanya kalau orang berilmu tidak pernah dia ajarkan, tidak lama itu akan lupa. Tapi kalau dia ajarkan, semakin dia ajarkan, semakin bertambah ilmunya dia. Itulah sedekatul ilm, sedekah ilmu. Demikian pula orang yang meminta-minta harta, jangan kamu tolak dia. Iya. Ketika dia minta kepadamu, maka jangan kamu tolak hal tersebut. Kalau kamu tidak bisa beri, minimal kamu tidak menghardik dia, tidak memarahi dia, tidak mencela dia, tidak boleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam agama kita pada dasarnya meminta-minta itu tercela. Pada dasarnya, karena disebutkan di dalam hadis, Rasulullah mengatakan la yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah laqiyallaha wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa orang itu selalu minta-minta kepada manusia sampai nanti datang dia menghadap kepada Allah dalam keadaan di wajahnya tidak ada sekerat daging pun, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kata ulama, meminta-minta itu asalnya tercela kecuali bagi 3 orang. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, innal mas'alah, sesungguhnya meminta-minta, la tahil, tidak halal, illa li ahadin thalathah, kecuali bagi 3 orang, kata Nabi. Ya, siapa saja? Yang pertama, kata Nabi SAW, seseorang yang menanggung hutangnya orang lain. Boleh dia minta sampai utang itu terlunasi. Ketika dia menanggung utangnya orang lain, ketika sudah terlunasi, maka dia berhenti meminta-minta. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang ditimpa musibah yang mungkin sebelumnya dia cukup kaya, tapi tatkala musibah datang, kebakaran, banjir, menghabiskan semua hartanya, maka kata Nabi, boleh dia meminta-minta sampai dia punya sandaran dalam kehidupan. Dan yang ketiga, orang yang betul-betul miskin, bahkan dipersaksikan oleh 3 orang bahwa dia miskin. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, boleh bagi dia untuk meminta-minta. Selain ini, kata Nabi, wa ma siwahunna fal mas'alatu suhtun. Adapun selain 3 orang tadi, meminta-minta hukumnya haram. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian ayat yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Rabb kamu, maka fahaddits, ceritakanlah dia, sebutlah dia. Nah, ini yang ketiga ini. Ini pun sebagai bentuk praktek kesyukuran kepada Allah terhadap nikmat dari Allah, maka syukur dia. Nikmat apa yang dimaksud dalam ayat ini? Sebagian ulama menafsirkan nikmat nubuwah, Allah jadikan beliau sebagai nabi, nikmat yang besar. Sebagian ulama juga mengatakan nikmat Quran yang Allah turunkan kepada beliau, ini juga nikmat besar. Dan sebagian ulama seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, nikmat yang dimaksud di dalam ayat ini bersifat lebih umum. Segala nikmat yang Allah berikan kepada beliau, maka nikmat tersebut hadits, sebutkanlah dia. Kita sebutkan bukan untuk berbangga, bukan untuk ria, bukan untuk sombong. Maka salah juga kalau misalnya ada orang yang dapat nikmat, kemudian nikmat itu dia sembunyikan. Itu salah. Harusnya apa? Dia ceritakan sama orang. Tapi keliru kalau dia ceritakan kepada orang dengan maksud berbangga. Dengan maksud berbangga, dia ceritakan sebagai bentuk wujud kesyukuran. Ya kan? Ketika dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia ceritakan, alhamdulillah aku dapat nikmat dari Allah. Iya. Ini karunia yang Allah berikan kepada saya. Dia ceritakan. Ini sebagai bentuk pengamalan ayat ini. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dari kesyukuran kepada Allah at-tahaddus bin ni'mah.
menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa tarkuha kufrun, sementara tidak menyebut-nyebutnya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, selain kita menceritakan nikmat itu, kita tidak lupa menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memuji dan menyanjung Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak seperti yang dikatakan oleh Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan nikmat ini semata karena ilmu yang diberikan kepada saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian tafsir dari surat Ad-Duha. Walhamdulillah kita telah selesaikan, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada tafsir suratul Lail insyaallah taala biidznillah. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.